Hei, kau iblis wanita, kau dengar baik. Halo, nih gue udah nyampe rumah. Tadi HP gue lagi di bioskop nonton pangpung, 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 pangpung. Entah ada belasan, ada berapa belas gitu orang yang WhatsApp. Ada yang suruh balas stitch, ada yang suruh komen, ada yang suruh nonton gitu kan ya. Nah, jadi begitu keluar bioskop tadi langsung di stitch sama emak. Belum 2 menit, 3 menit videonya langsung di report. Nggak apa-apa ya kalau bandingnya nanti diterima, teman-teman nonton aja ya. Di sana saya sudah jawab. Nah, buat kamu laki-laki, ngapain nggak berani nunjuk muka saya? Kenapa nggak berani di depan saya? Kenapa nggak tag nama saya? Kenapa? Makanya saran saya cuma satu, buruan berbini. Jadi ada bini yang diurus dan ada bini yang ngurus. Jangan ngurusin bini-bini orang. Mikana itu bini orang, punya bayi belum 1 tahun ya. Jadi hot-hotnya dengan lakinya. Nggak usah kamu urusin dia. Saya juga bini orang. Anak saya sudah gede-gede. Ngapain ngurusin bini-bini orang? Mau jadi pahlawan apa dalam hal bini orang? Lagian saya tuh nggak ada urusan sama kamu. Nggak ada masalah dengan kamu. Ngapain kamu jual-jualan biar saya beli kayak gini? Kalau kamu sakit hati karena saya blokir, harusnya kamu ngaca. Ada apa gerangan ya? Harusnya kamu tahu diri. Bukankah kamu yang suruh saya segera somasi Mikana? Bukankah kamu yang bilang ditunggu jangan omdo? Nah, Mikana itu harus berterima kasih sama kamu karena kamulah akhirnya somasi itu benar-benar terrealisasi. Nah, demikian ya. Kita tunggu aja lagi nanti perkembangannya sampai kemana. Ya, apakah berakhir di jalur hukum atau bagaimana? Kita tunggu saja. Kembali kepada free will masing-masing. Dan kamu juga harusnya berterima kasih kepada Mikana. Karena Mikana, karena kaum Mbak Wanes ini, karena bidat sesat ini, maka kekristenan di sosial media itu terpecah belah ya. Akhirnya teradu domba. Nah, kamu harus terima kasih. Kasih applause buat teman-teman Wanesmu itu, oke? Nah, terus yang terakhir ini juga jauh lebih penting ya. Mikana itu pertama kali datang ke ruangan saya tidak kenal dia dan saya tidak butuh siapapun. Saya dalam ruangan saya itu murni ya. Kenapa? Karena saya berdiri di atas kebenaran. Jadi tidak pentingkan konten, tidak cari popularitas. Mikana datang ke saya, lalu mengajak saya ngotot minta kesaksian di ruangan dia di YouTube. Saya tahu dia butuh narasumber baru ya. Untuk penyegaran, supaya apa? Supaya konten YouTube-nya itu tetap bertahan, tetap banyak penggemar. Ya namanya juga YouTuber, ya toh? Jadi kamu jangan salah. Dia yang datang kepada saya, dia yang meminta kepada saya berulang bahkan. Nah, setelah sekian lama memang ada beberapa saya masuk ke dalam ruangannya. Bukan cuma saya, teman-teman Tritunggal yang lain, bahkan para pendeta yang lain itu sekarang sudah memutuskan untuk berhenti membantu membesarkan ruangan Mikana. Berhenti membantu menjawab banyaknya pertanyaan-pertanyaan di ruangan Mikana secara alkitabiah. Karena rasa-rasanya tidak mungkin terang bercampur dengan gelap. Bidat sesat bercampur dengan kemurnian yang alkitabiah itu rasa-rasanya tidak mungkin. Makanya itu adalah keputusan kami yang tidak boleh diganggu-gugat. Dan jangan merasa iri dengki. Itu keputusan orang, tidak sudi lagi ada di sana. Itu juga membuktikan bahwa seperti kami ini enggak butuh cuan atau koin kayak kamu. Ya kalau kamu ya silakan aja mau standby di sana. Jangan sungkan, jangan malu, sok aja mangga-mangga we. Nah, satu lagi kamu harus tahu, semua pembicaraan narasumbernya saya itu tentu memikat, karena biar bagaimanapun apa yang saya sampaikan di sosial media, bahkan wajah saya ini punya nilai jual, makanya dipakai oleh Mikana sebagai cover dalam beberapa banyak kontennya. Dan saya sudah tuntut dia untuk menghapus semua cover yang ada wajah saya. Buktikan saja kalau dia memang kreator konten tanpa memanfaatkan wajah-wajah narasumbernya. Contohlah saya, atau misalnya Jackie Sembiring. Kami membuat konten tanpa melibatkan wajah orang di cover kami. Jadi kami bertanggung jawab, kami individual ya. Masa bodoh, isi kontennya bebas siapapun, tetapi covernya enggak sudi kami pakai wajah orang ya. Nah, itu Mikana melakukan itu. Artinya dia mendapat cuan bukan hanya dari narasumber isi konten, tapi juga dari wajah-wajah kami yang dipajang. Biar bagaimanapun ini wajah punya nilai jual.
Ya, dari situ kamu harusnya tahu bahwa saya tidak pernah meminta, saya tidak pernah mengharapkan, karena kesadarannya, karena tahu dirinya, maka dia memberikan. Itu pun cara memberinya sudah saya tolak berulang. Untuk apa meminta rekening saya? Untuk apa meminta rekening saya? Mau kirim uang kopi? Untuk apa uang kopi? Akhirnya dia kirim. Lalu saya tanya, untuk apa? Apa dasar kamu memberi? Dia mengaku konten yang saya buat pakai narasumbernya emak itu menghasilkan uang cukup banyak. Dan saya sudah komit ya. Waktu itu dia bilang 1 bulan ada yang sampai 2 juta hanya dari satu konten. Saya komit kalau sampai itu banyak saya akan berbagi. Oh, saya bilang. Dan kamu perlu tahu uangnya itu nggak pernah saya makan. Saya pakai buat ongkos kirim, kirim buku-buku, Alkitab. Banyak beberapa teman yang di sini ya. Salah satunya itu Bang Toro. Toro itu kalau dihitung-hitung ongkos kirim 3 kali pengiriman saya ya. Yang pertama itu Al-Quran terbaru ya, Al-Quran Karim yang besar buat dia belajar. Yang kedua dan ketiga itu benar-benar Alkitab. Yang pertama Alkitab untuk dia pribadi, dan yang ketiga Alkitab untuk jemaatnya. Nah, semua uang-uang seperti itu yang saya tidak pernah harapkan, saya pakai untuk ongkos kirim. Belum lagi teman-teman yang lain yang mendapatkan buku Tritunggal dari saya secara cuma-cuma, itu banyak, sudah nggak bisa saya hitung. Alkitab cukup banyak ya. Jadi saya tidak pernah makan uang itu. Kenapa? Karena bagi saya itu tidak penting. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang menitipkan ongkirnya kepada saya dan sudah saya distribusikan ya. Alkitab saya pengadaan sendiri, buku saya pengadaan sendiri, teman-teman berbagian lewat ongkir. Perhatikan, itu asal kamu tahu ya. Jadi kembali lagi ke depan, kalau kamu nggak paham permasalahannya, mending nggak usah jual-jualan kayak gini. Begitu dibeli kamu gimana? Makin panas, makin ngamuk, harga dirimu terganggu sebagai laki-laki. Makanya bro, pikir dulu, mending konsen cari bini ya. Supaya ada bini yang diurusin, ada bini yang ngurusin. Jangan ngurus bini orang, berulang-ulang saya ingatin, jangan ngurusin bini-bini orang. Kecuali kalau kamu dibayar sama bini orang. Berapa sih bayarannya dari bini orang? Canda bro, canda. Oh ya, jangan lupa juga, biar bagaimanapun, kamu pun sudah pernah saya bayarin makananmu. Saya enggak pernah kamu bayarin makanan saya. Jadi percuma ya, kalau mau ria jangan nanggung, kalau mau nyemplung basah sekalian. Nah, tapi kalau nanggung, kalau nggak tahu apa-apa, lebih baik bertekuk lutut di hadapan Tuhan, berdoa mohon ampun, supaya kaum ones, kaum bidat, kaum penyesat ini bisa diredam, bisa dihentikan. Karena efek dari perbuatan mereka itu sudah mulai terlihat di mana-mana. Masuk dari ruangan ke ruangan hanya untuk membuat keributan. Dan itu menjadi satu tontonan buat teman-teman yang non-Kristen atau non-Katolik. Perhatikan, saya untuk teman-teman polemikus malah lebih respect. Respectnya apa? Mereka itu berada di luar keimanan kita. Jadi apapun yang mereka lakukan, karena mereka punya dasar kitab sendiri, punya pemahaman sendiri. Jadi mau mereka menghina, mau mereka menghujat, atau mau mereka tidak percaya, itu sesuatu yang sah, normal. Sedangkan kekejian dan kekejaman itu dan kebusukan itu paling parah, paling jahat jika dilakukan oleh orang-orang yang menjual nama Kristus. Ya, kaum ones, bidat, penyesat, ini justru yang harus dibasmi terlebih dahulu. Kenapa? Karena mereka benar-benar merusak, ya, berusaha mengkudeta Alkitab secara utuh. Bagaimana mungkin meniadakan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, semua-muanya dijadikan satu? Bagaimana mungkin mereka merasa lebih hebat, lebih pintar dari bapak-bapak gereja, orang-orang kudus, kaum Martin, para teolog-teolog ternama di dunia? Bagaimana mungkin? Tentu itu sesuatu yang mengada-ada. Kalau cuma sekedar mencari popularitas, komersil, mencari jati diri di range usia 20, 30, 40, ya, atau memang power syndrome, atau pelampiasan karena banyak kepahitan dalam kehidupan nyata, mungkin gagal sekolah, mungkin orang tua kita bermasalah, mungkin ada sekeluarga kita mati dibunuh, dan sebagainya, sehingga menyimpan kepahitan. Silahkan saja 5 hal ini, tapi tolong konsumsi sendiri saja. Bidatmu itu, kesesatanmu, nggak usah kamu ajarkan kemana-mana, karena itu menjadi luka dan itu menjadi pemicu untuk mengadu domba. Perhatikan, disitulah Matius 7 ayat 21 bekerja. Bukan yang teriak Tuhan, Tuhan, ya, yang masuk dalam kerajaan surga, tapi menghinakan Allah Tritunggal, meniadakan Allah Bapa, meniadakan Allah Roh Kudus, bercampur aduk Bapa, Yesus, Roh Kudus sama-sama mati berbarengan di atas kayu salib. Itu penghujatan, itu penghinaan. Sadarlah, bertobatlah, mengapa harus binasa? Jadi yang saya tentang itu adalah pengajarannya, bukan manusianya, termasuk kamu. Saya tidak membenci kamu, saya tidak menentang kamu, saya tidak perlu mengatai kamu iblis, tapi saya cukup bilang ke kamu, bertobatlah, mengapa harus binasa, dan berbinilah supaya ada yang diurusin.
salam santun, salam sehat, salam takjim, salam hormat. Oke? Shalom. Tuhan berkati.